Halo, kaum belum nasi belum kenyang? Yo, coba jujur. Kalau lo abis makan mie ayam, atau makan roti, atau makan steak, perut lo pasti masih bilang, gue belum makan. Di otak kita, definisi makan itu wajib hukumnya ada nasi putih. Kita ngerasa ini adalah budaya nenek moyang dari zaman purba. Kita mikir dari Sabang sampai Merauke, leluhur kita makan nasi. Tapi, gimana kalau gue bilang, itu salah besar? Gimana kalau gue bilang, obsesi kita sama nasi ini sebenarnya adalah hasil rekayasa sosial dan politik pangan yang baru terjadi sekitar 40-50 tahun lalu. Gimana kalau gue bilang, dulu orang Indonesia itu makannya jagung, sagu, dan singkong. Selamat datang di Baru Tahu. Dan hari ini kita bakal bedah tuntas sejarah berasisasi. Kenapa lidah kita dijajah sama nasi putih? Siap-siap, spoiler alert. Nasi jadi makanan pokok bukan karena enak, tapi karena gengsi dan politik Orde Baru. Bagian 1. Bhinneka Tunggal Makanan. Sebelum 1970-an. Ini baru tahu momen pertama loh. Mundur ke tahun 1950-an atau 1960-an. Indonesia itu bineka banget soal perut. Orang Jawa, oke, mungkin makan nasi, tapi sering dicampur jagung atau singkong kalau lagi susah. Orang Madura dan Nusa Tenggara, makanan pokok mereka jagung. Orang Maluku dan Papua, makanan pokok mereka sagu atau papeda. Orang Singkawang atau Bangka, banyak yang makan umbi-umbian. Setiap daerah punya karbohidratnya sendiri yang cocok sama tanah mereka. Tanah di Nusa Tenggara itu kering, gak cocok buat padi sawah. Tapi surga buat jagung. Tanah di Papua itu rawa, surga buat sagu. Jadi dulu nggak ada tuh kewajiban harus nasi. Terus, apa yang mengubah segalanya? Bagian 2. Revolusi Hijau dan Orde Baru. Masuklah era Orde Baru, tahun 70-an atau 80-an. Pemerintah waktu itu punya ambisi besar, swasembada pangan, dan mereka milih satu tanaman emas buat jadi standar kesuksesan, yaitu padi, beras. Kenapa padi? Karena di pasar internasional, beras itu nilainya tinggi. Beras dianggap makanan modern. Pemerintah mengadopsi teknologi revolusi hijau, bibit padi unggul, pupuk kimia, irigasi modern. Dan mulailah program berasisasi. Pemerintah secara sistematis menyeragamkan perut orang Indonesia. Gimana caranya? Lewat gengsi dan doktrin. Bagian 3, doktrin makan nasi sama dengan kaya. Ini baru tahu momen kedua loh. Pemerintah ngebangun narasi bahwa makan nasi sama dengan orang kota, orang modern, orang sejahtera, orang maju. Makan jagung, sagu, atau tiwul sama dengan orang desa, orang susah, makanan kelas 2, makanan musim paceklik. Gila kan? Makanan lokal di-shaming. Orang Madura yang sehat walafiat makan jagung jadi malu dan beralih ke beras biar dibilang mampu. Orang Papua yang biasa makan sagu, yang sebenarnya sehat banget, rendah gula, mulai dikasih jatah raskin, beras miskin. Lama-kelamaan lidah kita berubah. Generasi baru lahir dengan doktrin. Nasi itu enak, sagu dan jagung itu makanan orang tua zaman susah. Bagian 4, dampaknya. Kenyang tapi rentan. Program ini emang sukses bikin Indonesia swasembada beras tahun 1984. Tapi ada harganya. 1. Diabetes. Nasi putih itu indeks glikemiknya tinggi banget, jauh di atas jagung atau sagu. Ledakan diabetes di Indonesia salah satunya karena kita overdosis nasi. Kedua, ketergantungan. Sekarang kalau panen padi gagal, kita panik nasional. Padahal kita punya jutaan hektar sagu dan jagung yang nganggur. Ketahanan pangan kita jadi lemah karena cuma ngendalin satu jenis tanaman. Ketiga, hilangnya kuliner lokal. Berapa banyak dari lo yang pernah makan nasi jagung beneran? Atau papeda? Jarang kan? Itu kuliner yang kalah perang sama nasi. Kesimpulannya, jadi sejak kapan kita makan nasi? Sebenarnya udah lama, tapi baru jadi wajib fardu ain buat seluruh Indonesia itu baru sekitar 40-50 tahun lalu, gara-gara politik penyeragaman dan gengsi sosial. Nasi itu enak, tapi ingat, jagung dan sagu itu bukan makanan orang susah. Itu adalah superfood lokal yang kita lupain. Gimana? Lo baru tahu kan?